Harta, tahta, dan stop, bukan itu sumber kebahagiaan Indonesia saat ini. Migas, batu bara, dan sawit ini lebih mantap dan konkret. Bagi Indonesia yang ekonominya banyak bergantung pada komoditas, kenaikan harga sampai meroket tentu menjadi berkah menggembirakan. Produsennya pasti cuan besar. Hari ini sampai pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat tadi, harga minyak mentah dunia untuk jenis Brent menyundul 81,48 dolar Amerika per barrel. Ini adalah rekor tertinggi sejak tahun 2018. Tepatnya jauh sebelum pandemi yang bikin sektor energi nyaris mati suri. Berkah sama juga pada batu bara yang sampai kemarin menyundul 247 dolar Amerika Serikat per ton. Rekor sejak tahun 2008. Yuk, siapa yang di kantongnya banyak saham batu bara? Pasti sedang senyum lebar lihat harganya dong. Saham Gocap punya grup sebelah yang tidur pulas bertahun-tahun, tempatnya investor nyangkut. Kemarin aja terbangnya nyaris 27% loh. Gile. Apalagi yang punya saham batu bara, blue chip. Kita ke harta karun selanjutnya. Positive vibes enggak cuma milik migas dan batu bara, tetapi juga produsen minyak sawit. Hari ini harga CPO menyentuh Rp4.583 Malaysia per ton. Sudah pasti masih rekor terus. Di luar minyak dan gas ya, kita ngomongin ekspor non-migas terbesar selama Januari sampai Agustus. Terbesar pertama adalah ekspor lemak dan minyak hewan nabati dengan nilai 20,6 miliar Amerika Serikat atau tumbuhnya 15,39% secara tahunan. Penyumbang utamanya sudah pasti crude palm oil alias minyak sawit. Apalagi ekspor andalan kita, bahan bakar mineral yang bukan lain yang utama adalah batu bara. Nilainya 17,99 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 13,4%. Berkah kadang turun bersama dengan ujian. Sayangnya, basis ekonomi komoditas ini bersifat super cycle. Maksudnya adalah komoditas super siklus. Terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi baru atas permintaan masyarakat yang terjadi pada masa pandemi dan setelah pandemi. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa terhenti. Isu lingkungan adalah tantangan kedua. Ekspor komoditas perkebunan dan pertambangan bukan sekedar gejolak harga, tetapi juga menyangkut tren ekonomi hijau yang terus digulirkan. Antara lain oleh negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Ekspor CPO Indonesia ke sejumlah negara di Eropa masih dibayang-bayangi dengan rencana penerapan kebijakan energi terbarukan RED II Uni Eropa, pembatasan kandungan kontaminan, dan pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 20% di Rusia. Bahkan ke depan, bukan hanya produk komoditas perkebunan dan pertambangan yang menghadapi tantangan tren ekonomi hijau, tetapi juga produk-produk manufaktur. Ingat perang dagang Amerika dan Tiongkok? Isu lingkungan membuat mereka seia sehati. What next? Kenaikan harga komoditas bisa jadi kabar baik bagi ekspor. Namun di sisi lain bisa menjadi bumerang dalam negeri, yakni ada potensi kenaikan tarif dari harga seperti minyak atau BBM, gas, lalu listrik. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait efek kenaikan harga komoditas tersebut? Harga BBM, listrik, gas akan naik? Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha sampai penentu kesejahteraan setiap individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, selamat hari Selasa malam. Kita bertemu lagi di Business Talk dan pada malam hari ini untuk segmen awal kita telah bergabung dengan Pak Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Selamat malam Pak Basilio. Selamat malam Mas Sister. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Saya juga akan menyapa Pak Faisal Basri, Ekonom Senior Indef. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita bahas soal harga energi yang terus meroket ya Pak. Saya ke Pak Basilio dulu. Pak, ini kalau kita lihat harga komoditas energi dalam tren naik semuanya ya. Itu mulai dari minyak mentah, batu bara, gas alam sampai CPO. Apa yang pemerintah lihat dari kenaikan harga komoditas energi yang terjadi saat ini?
Ya, terima kasih Mbak My Sister dan juga para pemirsa dari Kompas TV yang menyaksikan siaran pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya menyampaikan permohonan maaf. Saya tidak pakai masker karena saya sedang di ruangan sendiri. Oke. Namun para pemirsa tentu kami selalu meminta supaya selalu memakai masker. Nah, saya melihat dari tren kenaikan harga komoditas sekarang, itu perlu kita lihat tren yang sedang terjadi atau keadaan yang sedang terjadi. Nah, saya melihatnya sebentar lagi antara tanggal 1 sama tanggal 2 November itu akan terjadi pertemuan tingkat tinggi atau Conference of Parties COP26 di Glasgow. Nah, itu adalah pertemuan untuk kelompok-kelompok lingkungan. Nah, ini saya melihatnya jangan-jangan kenaikan harga komoditas sekarang itu sebenarnya terjadi antara kelompok yang pro fosil melawan kelompok yang pro lingkungan. Nah, berhubung akan ada pertemuan tingkat tinggi COP26 pada tanggal 1 tanggal 2 November nanti, nah saya melihatnya jangan-jangan kenaikan harganya hanya sementara karena akan terjadi pertemuan besar-besaran di Glasgow pada tanggal 1 dan 2 November nanti. Nah, jadi perkembangan apapun, keputusan apapun dari pemerintah, mungkin kita perlu menunggu setelah ada konferensi Glasgow, COP26 Glasgow. Karena kita lihat misalnya tiba-tiba kok di Inggris ada kekurangan suplai gas misalnya. Nah, kenapa? Nah, jangan-jangan ini adalah terjadi perang perdagangan antara kelompok fosil yang sengaja menghentikan kiriman misalnya, kan begitu ya. Nah, sehingga akan memberikan tanda kepada negara-negara yang akan hadir di Glasgow di Inggris nanti. Oh, you lihat, kalau you mau melawan kami, maka kalau kami bisa menghentikan suplai dari sumber-sumber ini, maka semua negara akan merasakan dampaknya seperti sekarang yang akan kita saksikan di London. Kira-kira seperti saya melihat signalnya ke arah situ. Tetapi tentu kita akan lihat, saya mengatakan kita akan lihat coba setelah Glasgow baru kita akan lihat apakah perubahan harga ini akan tetap bertahan atau akan tetap berlanjut ya. Oke, berarti prediksinya mungkin diyakini cukup besar bahwa tren kenaikan harga komoditas tidak akan berlangsung lama. Tapi begini Pak Basilio, 2021 ini kan diyakini menjadi era commodity super cycle gitu ya. Harga kenaikan dari komoditas ini menguntungkan negara yang memang bersandar ke sektor ini. Misalnya Indonesia juga demikian gitu. Nah, apakah di momen ini, meski tadi Anda mengatakan mungkin hanya terjadi sebentar untuk kenaikan harga komoditas, tetapi dengan harga yang ada sekarang ini, apakah nanti kita akan menggenjot ekspor berbasis komoditas? Karena kan 40% ekonomi kita juga ekspornya bergantung di situ. Ya, saya kira pemerintah juga tidak gegabah ya, artinya pemerintah juga terus memantau perdagangan dunia, perkembangannya kira-kira seperti apa. Kita melihat situasi COVID ini juga menentukan kebutuhan global kira-kira seperti apa, dan semua negara pun belum bisa memprediksikan kapan bisa melewati situasi COVID ini ya. Apakah dia akan terus seperti sekarang atau akan kembali normal. Kita ambil contoh misalnya minggu lalu ketika kita mulai melonggarkan pergerakan manusia untuk bisa bepergian ke beberapa daerah, tiba-tiba pesawat ke Bali itu penuh semua. Nah, itu kan karena tiba-tiba kan begitu. Artinya ternyata pihak penerbangan pun tidak bisa memprediksi pergerakan masyarakat yang segitu cepat kan begitu. Nah, ini perkembangan seperti ini tentu terus dipantau oleh pemerintah, dan pemerintah tentu akan mengambil keputusan atau pemerintah itu akan mengakses ya semua situasi ini detik per detik, hari per hari. Dengan demikian tentu pemerintah akan melakukan intervensi yang diperlukan dan intervensi tepat ya. Oke, akan ada intervensi yang disiapkan. Nanti kita tanyakan kepada Pak Faisal soal skenario apa yang paling tepat untuk melihat menadah berkah super cycle ini, sekaligus dampaknya nanti. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.